Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung di Zoominar hari ini, Rabu 21 Februari 2024. Perkenalkan, saya Baya, di sini sebagai moderator. Baik, sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Terdengar. Ya, terima kasih. Sip, sip. Jaringan perlu. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk tema kita hari ini adalah implementasi rekam medik rawat inap di Mediclinic Indonesia. Baik, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro. Dan mohon izin Bapak, sebelum menyampaikan pemaparan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 30 menit dan sisanya 30 menit kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Bagaimana Bapak narasumber, apakah sudah siap? Ya, oke. Ya, baik. Untuk Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, sebagaimana jadwal, Zoom-nya tentang fitur modul rawat inap ya di uh, Mediclinic Indonesia di mlab.id ya. Oke. Untuk rawat inap ada dua jalur ya, ada dua jalur, dua alur pasien masuk ke rawat inap. Pertama, pasien masuk ke rawat inap melalui pendaftaran rawat jalan biasa. Yang kedua, pasien masuk ke rawat inap melalui jalur IGD. Ya. Nantinya akan lebih banyak pasien yang melalui IGD. Oke, saya share screen ya, ke prakteknya seperti apa. Oke. Oke. Ini saya login sebagai ATK, ini statusnya sebagai admin. Jadi sebenarnya harusnya tuh menggunakan role rekam medis, tapi biar nggak pindah-pindah akun ya, jadi saya set role-nya sebagai admin. Oke. Oke. Oke, seperti biasa login dulu ya. Nah, di sini saya login sebagai ATK. Jadi ceritanya ada pasien pertama adalah via rawat jalan ya. Via rawat jalan oke. Via rawat jalan kita cari pasiennya. Oke. Masukkan seperti biasa. Oke. Nah, sudah seperti ini maka pasien kan dia ke dokter nih, ke poli nih ya. Dipanggil kalau BPJS dia silakan lakukan bridging ya. Oke, karena dia sudah ke poli, dipanggillah dia di poli. Ya. Oke, dipanggillah dia di poli, lakukan swab seperti biasanya ya. Dari sisi adanya dulu ya. Oke. Kemudian lakukan peresepan seperti biasa misalnya dan seterusnya dan seterusnya. CD jangan lupa isikan ya. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka sudah seperti ini maka petugas nanti perawat ya, perawat memasukkan pasien tersebut. Jadi di situ sudah diperiksa dokter ya.
maka ke modul rawat jalan ya. Kalau tadi kan ke modul dokter ya, ke dokter Alan. Ini petugas mengakses modul rawat jalan lalu di set status rawat ya. Status rawat dipilih dirawat ya. Dipilih dirawat ya. Jadi dilakukan ini dirawat ya. Oke. Nah, jadi statusnya pasien dirawat. Kemudian pasien tersebut ke admisi ya, ke admisi rawat inap. Jadi sudah dilakukan bahwa diperintahkan bahwa Pak, Ibu, amin untuk dirawat inapkan ya, seperti itu. Lalu si pasien, keluarga pasien datang ke admisi ya. Di admisi dia akan mengakses modul rawat jalan, kemudian mengakses status lanjut. Status selanjutnya adalah apakah pasien di rawat inap? Oke, ya. Oke. Jadi pasien dimasukkan ke rawat inap. Oke. Klik menu rawat inap. Ini petugas admisi ya. Klik rawat inap, lalu dicarilah pasien tadi ya. Bisa Hilang dok, share screen-nya hilang. RM, bisa nama pasien, bisa nomor rawat ya. Oke, diklik. Isikan lama inapnya 1 dulu, sehari dulu ya. Artinya dia masuk ke kamar inap di hari pertama. Pilih ya kamarnya, pilih DPJP-nya, penjaminnya sesuaikan. Kemudian jangan lupa masukkan diagnosa masuknya apa ya. Mohon Ya, izin Bapak, mohon izin untuk share screen hilang Pak. Oh, iya. Nggih. Oke, berarti dari awal lagi. Oke. Ya. Oke. Setelah dari rawat jalan tadi ya, jangan lupa pasien set status lanjut ya. Apakah akan dirawat inapkan? Klik ya. Kemudian petugas admisi mengakses modul rawat inap ya. Kemudian carilah pasiennya tadi, bisa nama pasien, bisa nomor rekam medik atau nomor rawat. Kita klik, terus kamarnya sesuaikan ya. Lama inapnya ini hari pertama diisi 1 ya. Jadi ini hari pertama, ini wajib diisi. DPJP-nya dicari, penjaminnya sesuaikan, diagnosa masuk sesuaikan. Ini diagnosa masuk sesuai dengan diagnosa free tag ya, bukan ICD ya. Oke, kemudian simpan. Oke, nah kalau sudah simpan, dibuatkanlah kalau dia pasien BPJS, dibuatkanlah dia SPRI. Ya, dibuatkanlah SPRI ya di sini. Ya, diklik aja. Oke. Kalau dia pasien umum, maka tidak perlu dibuatkan SPRI. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya si pasien sudah ada di kamar anggrek ya, dengan DPJP-nya dan tanggal keluarnya masih kosong ya. Statusnya juga masih belum ada statusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pasien tersebut sudah bisa diakses oleh dokternya, ya, oleh dokternya. Untuk mencegah dokter mengintip pasien yang lain, maka di bagian pengaturan pengguna, ya, sesuaikan capability-nya, ya. Ini silakan dipilih di sini, dia bisa mengakses kamar apa aja, ya. Rule-nya juga sesuaikan, itu medis, ya. Dan aksesnya juga sesuaikan. Jadi yang penting adalah di capability. Jadi kalau dia tidak di assign untuk anggrek, maka tidak akan muncul dia, ya, si pasien tersebut. Oke, sudah kita simpan. Nah, kita ke dokter Ranap. Nah, di sini muncul pasien tersebut ya. Maka dokter bisa mengakses di sini, ya.
bisa mengakses rekam mediknya, ya, juga bisa memberikan swab, ya. Ini rawat jalan, ya. Nah, ini juga tidak bisa diedit karena ini ada di rawat jalan posisinya. Dokter juga bisa memberikan tindakan obat dan seterusnya di sini, ya. Nah, oke. Nah, perawat bisa mengakses di menu rawat jalan, ya. Jadi pengawal bisa mengakses di sini, juga bisa melakukan input, ya, input swab, ya. Nanti yang keluar adalah swab perawat, ya. Oke, oke, kita isikan, ya, misalnya swabnya. Nah, di sini eh, oke, oh, ini kawan jalan, ya. Oke, kita ke rawat inap, ya. Kita isikan swabnya. Nah, di sini adalah swab rawat inap, ya. Kemudian dokter juga bisa melakukan swab juga, ya. Karena bisa melakukan swab di sini, juga bisa memberikan peresepan, ya. Swab ini muncul. Dokter juga bisa melakukan edit di sini, ya. Oke, di sini juga ada pemberian tindakan, ya. Tindakannya apa? Bisa dilakukan di sini. Lab misalnya, ya. Apa ya? Data di sini aku nggak tahu isinya apa aja. Oh, ada SKP di situ gitu. Ya, oke. Oke, sekarang kita berikan tindakan pasien tersebut. Ya, perawatan rawat inap, ya, pasang infus. Ya, nah, di sini ada pasang infus. Ya, tarif kita misalnya jahitan kita. Ya, dari dokternya 200. Ya, kita simpan. Oke. Sekarang kita ke dokter anak. Nah, tindakannya buka jahitan, ya, ini ada, ya. Karena pasang infus nggak ada, karena pasang infus adalah tindakan perawat, ya. Kalau di sini, ya, kalau di sini ada tuh, ya, pasang infus. Nah, muncul, ya, karena dia tindakan perawat. Tapi kalau di modul dokter alam, dia nggak muncul, ya. Nah, oke. Oke, kita berikan buka jahitan tindakannya. Oke, nah, ini muncul tindakannya. Eh, di perawat juga melakukan tindakan pasang infus misalnya, ya, perawat, ya. Nah, Anda, ya, providernya dokter. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka silakan dilanjutkan, ya, pasien berikan pemeriksaan, tindakan lab, radiologi dan seterusnya lah, sebagaimana normalnya. Kemudian ternyata pasien tersebut di hari ketiga, pasien tersebut sudah boleh pulang, ya, sudah boleh pulang. Maka alurnya adalah si petugas perawat memastikan semua tindakan-tindakannya sudah diisikan, ya. Lalu melapor ke admisi, ya, untuk melapor bahwa pasien dengan nama Fulan sudah bisa pulang, ya, sudah bisa pulang, maka diarahkan untuk ke kasir, ya, untuk ke kasir. Oke, kita ke kasir. Kasir rawat inap. Oke, diklik saja, ya, dicek, sesuaikan. Kalau ada tindakan yang perlu ditambahkan, silakan bisa ditambahkan, ya.
Misalnya ada tambahan biaya. Tambahan biaya apa tambahannya? Misalnya beli kasa misalnya. Ya, kasa steril nggak ada di sini. Oke. Kita tambahkan aja baru. Ya, nambah apa? Apa? Kasa steril misalnya. Biayanya 20 25.000. Ya, kita masukkan. Oke. Nah, di sini ada tambahan biaya. Kita lihat di sini ada kasa steril. Ya. Atau ada tambahan biaya lagi, teh botol. Tuh, misalnya ya, nggak ada di sini. Yang kita tambahkan misalnya teh botol 10.000. Oke, tambahkan. Ini ada tambahan teh botol. Ya, oke. Kalau dirasa sudah cukup, maka si kasir eh, melakukan closing billing. Nah, misalnya ada potongan, masukkan aja potongannya ya. Kalau nggak ada, ya abaikan aja. Oke, simpan. Oke, sudah kita cek invoice-nya. Ya, di sini sudah ada semua. Tinggal bisa kirim ke email atau ke WA atau cetak langsung. Ya, kalau cetak seperti ini. Ya, oke, sudah. Maka saat dirawat inap, status pasiennya sudah bayar. Tapi pasien itu kan masih belum keluar dia, masih ada di kamar. Maka setelah dari kasir, lapor ke petugas admisi, petugas admisi mengeluarkan pasien tersebut. Ya, diklik ya nomor rawatnya, ya tanggal keluarnya kapan, ya jam keluarnya kapan, ya lama harinya berapa, misalnya 3 hari. Ya, jadi disesuaikan. Ya, oke. Kemudian diagnosa aktualnya apa? Apa misalnya? Konfibril, fibril, convulsion, misalnya eh, yang tahu juga. Status keluarnya apa? Sembuh atau membaik, misalnya sembuh. Ya, kita klik keluar, bukan klik simpan ya. Klik keluar karena beberapa yang japri saya aku nggak bisa klik simpan ya, iya. Karena kan keluar dia, bukan disimpan ya, keluar. Klik keluar. Nah, ini sudah hilang dari daftar. Untuk memastikan tinggal diklik di sini ya. Tanggal pulang. Nah, ini muncul ya. Sudah bayar sembuh. Oke. Jadi seperti itu untuk yang rawat inap prosesnya ya. Untuk IGD juga sama saja ya, tinggal carikan pasiennya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nah, pasien tersebut sudah bisa pulang. Ya. Kemudian pasien juga bisa dibuatkan surat kontrol ya oleh dokter. Yang melakukan adalah dokter ya. Ya. Oke. Kontrol kapan seperti itu ya. Oke, kita klik di sini. Ya, kalau BPJS bikinkan aja surat kontrol ya ada di sini. Klik aja di sini ya. Seperti itu, sisanya sama aja antara rawat jalan sama rawat inap sama aja. Enggak ada perbedaan berarti. Oke. Di sini juga ada menu perubahan DPJP juga bisa dilakukan di sini. Upload berkas digital juga sudah selesai dilakukan. Upah penjamin juga bisa dilakukan. Ya, kalau tiba-tiba berubah penjaminannya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, biar lebih banyak tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Eh, saya serahkan kembali ke moderator. Monggo. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, apa yang ada yang ditanyakan? Bisa langsung bertanya atau juga bisa melalui chat. Oke, proses pindah kamar ya. Ya, untuk proses pindah kamar ya, sama dengan status keluar tadi ya. Ini saya klik
Oke, saya klik sini kayak gini dulu ya. Ya, oke. Share screen-nya nggak muncul, Dok. Oh, saya akhirnya. Nah, share screen. Ya, jadi di rawat inap ya, di menu rawat inap pasien kan saya balikin lagi ya, saya masukin lagi pasiennya. Oke, ini sebenarnya statusnya belum bayar ya. Eh, jadi pasien itu tinggal klik ini, lalu cari kamarnya ya, statusnya apa tetap dengan diubah ya, seperti ini ya. Kemudian dikeluarin dulu dia ya, dikeluarin statusnya dikeluarin dulu ya. Ya, dikeluarin dulu, tapi statusnya masih seperti ini ya, dikeluarin dulu. Eh, Atas pindah kamar misalnya ya, klik keluar. Nah, di statusnya keluar, kemudian kita masukin lagi dia, ya, masukin lagi ke anggrek 2 misalnya, klik apa ininya Benjaminnya dan seterusnya, kemudian simpan. Nah, dia muncul. Ya, jadi dikeluarin dulu pasien tersebut dengan status pindah kamar, kemudian masukkan lagi pasien tersebut seperti awal tadi. Ya, oke, seperti itu untuk proses pindah kamar ya. Swab rawat gabung 2 DPJP. Untuk rawat gabung tinggal tambahkan DPJP-nya ya. Ini oke. Tinggal tambahkan aja DPJP-nya. Misalnya ya DPJP-nya tambahkan. Nah, misalnya jadi di sini tambahkan aja DPJP ya. Set DPJP tambahin lagi ya. Coba saya tambahin ya. Yang ke oke, set DPJP ya. Lalu pilih terus tinggal simpan. Nah, di sini akan muncul 2 DPJP ya. Di sini akan muncul 2 DPJP. Kemudian masing-masing dokter silakan login ke ini ya, ke modul dokter alam. Dokter Ranap. Oke. Ya, tinggal sesuaikan saja nanti. Oke, lanjut. Kalau yang di sini tidak dibedakan konsul atau rawat gabung, menjadi satu aja rawat gabung. Ya. Kalau di sini bukan rawat gabung istilahnya, rubber ya istilahnya ya, rawat bersama. Jadi jadul pasien lebih dari 1 DPJP ya. Jadi rubber kalau di sini rawat bersama ya.
Oke, ada lagi yang ditanyakan atau yang lain? Boleh nanya yang lain, waktunya masih ada. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, dari Bapak Joko. Untuk Baik, Bapak. resume pasien rawat inap eh, masih belum ini ya, masih belum. Oh, resume ya, resume. Oke, resume pasien rawat inap masuk sebagai modul di dokter ya. Kemudian di sini ada swab ya. Nah, di sini ada resume ya. Klik aja di resume, sesuaikan aja ya. Nanti resume ini akan muncul di Vedika ya. Ini akan muncul di Vedika. Ya, ya. Oke, ini akan muncul seperti ini. Pencarinya ya ada. Karena kan untuk kebutuhan ini, buat kebutuhan klaim ya. Oh, belum closing, jadi belum bisa muncul, sorry. Kenapa obat tidak usah perlu racikan? Oke, saya cek dulu ya. Kalau non racikan aman aja, bisa berkurang. Harusnya berkurang ya. Oke, 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 saya cek dulu ya. Kalau di GitHub sudah saya siapkan itu fitur diskusi ya. Jadi kalau ada request, ada pertanyaan, ada modifikasi, ada permintaan dan seterusnya lah, bisa dilakukan di situ ya. Posting aja nanti. Jadi biar ada catatannya enak ngerjainnya. Untuk informasi dan edukasi pasien belum ada ya di fiturnya itu. Eh, Silakan requestkan aja di ini di GitHub ya, ada ini ya, GitHub. Nah, di sini ada nah ya. Nah, di sini ada mod ya fitur diskusi ya. Nah, silakan diposting di sini seperti sini ya, request. Nah, ini sudah bisa dilayani ya requestnya. Sehingga enak, maintenance-nya enak ya. Edukasi dan informasi pasien belum belum ada fiturnya ya. Coba nanti kita buatkan. Mau tanya topik yang lain juga boleh nggak apa? Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Waktu masih banyak. Oh iya, nih dari Bapak Joko lagi. Dari dokter umum ke dokter gigi. Sebenarnya harus ada fitur rujuk internal namanya ya. Cuman yang versi di GitHub ini belum ada fiturnya ya. Tapi di Damanhuri sendiri sudah ada fiturnya ya. Em, Rujuk konsul internal yang ada. Itu nanti saya tambahkan deh. Nunggu em, fiturnya sudah ada, belum ditambahkan aja. Ya, tunggulah nanti di rilis berikutnya nanti saya tambahkan. Di anu aja Pak Joko, coba buka di GitHub. Jadi requestnya coba di situ sehingga nggak hilang.
Jadi enak saya maintenance-nya. Kadang banyakkan lupanya saya hilang. Ya, Pak Joko bisa di sini ya, di kayak gini. Itu ada beberapa sudah resolve ya. Nah, ini sudah dibenahi. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya. Bisa langsung menyalakan audionya atau bisa melalui chat. Oke. Request minggu depan mau Zoom tentang apa ya? Assalamualaikum dok, mau bertanya Oh, silakan. soal validasi resep racikan. Memang kalau mau buat 2 resep racikan harus divalidasi dulu resep racikan yang pertama ya? Eh, untuk racikan itu masing-masing resep racikan itu satu nomor resep ya untuk racikan. Dok, kalau kasusnya satu pasien langsung 2 resep racikan, Kalau di input secara bersamaan dia muncul satu resep, tapi lebih, ntar ya saya kasih ini ya. Oke. Ya, jadi resep racikan dia akan sendiri-sendiri ya. Ya. Dia akan sendiri-sendiri. Jadi setelah dia memasukkan nomor resepnya ya, dia simpan, maka dia akan satu resep. Karena kan ini kan obatnya kan, nah ya, nah simpan dia resep sendiri satu resep. Kemudian kalau mau bikin lagi, silakan masukkan lagi ininya obatnya ya, obat racikannya. Oke. Nah, misalnya obat racikan buyar misalnya. Ya. Nah, ini kan nama raciknya misalnya Bapil. Ya, obatnya apa? Ada 3 gitu ya. Maka langsung disimpan. Ini pakai satu nomor resep ya. Kemudian datangi lagi pasiennya untuk berikan racikan berikutnya. Misalnya Puyer juga ini obatnya adalah batuk kering misalnya. Nah, obatnya. Nah, ini akan create nomor resep sendiri. Jadi nomor resepnya sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kenapa mau di reset? Hmm? Bukan. Aku cek berbang. Negara kita.
Mau bertanya kembali, Dok? Mohon maaf Bapak Ibu, nampaknya dari Bapak narasumber ada kendala jaringan. Mohon tunggu. Karena saya kami berada. Oke, untuk minggu depan ada usulan
Zoom-nya itu tentang pemeriksaan, tampilan pemeriksaan di Vedika ya. Kalau ada usulannya lain silakan diketik di chat atau disampaikan aja sebelum eh, Zoom-nya ditutup. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada usulan untuk tema Zoom minggu depan dari Ibu Ernawati? Kayaknya sudah ada tampilan keluar. Ya, saya kira cukup untuk untuk minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Silakan, terima kasih. Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber. Baiklah, sebelum Juminar hari ini saya tutup, seperti biasa dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Baik. Oke, boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sekian Juminar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.